Assalamualaikum, halo apa kabar? Kembali lagi nih sama Mr. Hamim di video tematik. Nah, di video hari ini kita sudah masuk ke subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan. Oke, teman-teman pasti pernah kan menanam tumbuhan? Pernah? Pasti ada yang pernah menanam bunga, atau ada yang pernah menanam sayuran, atau mungkin menanam buah-buahan. Nah, agar tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik, maka kita harus merawatnya. Nah, merawat tumbuhan itu adalah salah satu cara untuk menyayangi tumbuhan. Nah, kira-kira kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyayangi tumbuhan? Nah, coba nih kita akan teliti lagi. Kita bahas ya. Nah, oke. Cara untuk menyayangi tumbuhan yang bisa kita lakukan adalah pertama, tentu dengan memberikan nutrisi yang baik dengan cara menyiraminya setiap hari. Tentu dengan porsi yang tepat ya, tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Nah, itu satu. Yang kedua, kita juga harus memberikannya pupuk apabila perlu. Ketiga, kita harus menjauhkannya dari hama dan tanaman pengganggu lainnya. Nah, kira-kira apa lagi ya? Ada nggak ya? Untuk mengetahui lebih banyak hal tentang menyayangi tumbuhan, teman-teman bisa juga dengan mewawancarai orang yang lebih paham soal ini. Mungkin bisa mewawancarai orang tua, bisa mewawancarai kakak atau orang lain yang mengetahuinya. Nah, tapi sebelum teman-teman melakukan wawancara, teman-teman harus tahu dulu kata tanya apa saja yang digunakan dalam wawancara. Kita akan sampaikan kata tanya dan fungsinya yang biasa digunakan dalam wawancara. Yaitu pertama adalah apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Yang kedua, siapa? Digunakan untuk menanyakan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kemudian kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Selanjutnya, mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Nah, terakhir yaitu bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara, penjelasan ciri-ciri, dan lain-lainnya. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang silakan teman-teman buka bukunya, buku tematik 3B, yaitu halaman 66. Sudah? Nah, di situ akan diberikan contoh wawancara antara Nina dan Pak Usman. Sambil teman-teman perhatikan, coba dibaca dulu ya. Coba dibaca, Mister kasih waktu kepada teman-teman untuk membaca teks halaman 66 tentang contoh wawancara antara Nina dan Pak Usman. Nah, sekarang coba teman-teman buka halaman 73. Di sana ada wawancara antara Tony dan Pak Brata, seorang petani pisang. Nah, di sini kita akan berlatih untuk menceritakan kembali isi wawancara tersebut. Nah, nanti di sesi konfirmasi materi, Mister akan minta teman-teman untuk menceritakannya ya. Nah, sekarang Mister akan mencontohkan bagaimana isi wawancara ini dijelaskan dengan bahasa sendiri, seperti ini. Nah, kalau teman-teman, pertama yang dilakukan adalah teman-teman tentu membaca dulu ya. Dibaca dulu teks tersebut, wawancara antara Tony dan Pak Brata. Kemudian setelah teman-teman memahaminya, baru kemudian diceritakan dengan bahasa sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Dalam teks wawancara tersebut, kita ketahui bahwa Tony bertanya tentang jenis pisang yang ditanam oleh Pak Brata ada berapa. Ternyata Pak Brata menanam pisang raja, pisang ambon, dan pisang susu. Pak Brata menanamnya sudah 10 tahun yang lalu. Cukup lama ya teman-teman. Dan kemudian Pak Brata juga menjelaskan bagaimana cara bertanam pisang yang baik. Nah, caranya adalah pertama, menyediakan lahan yang dibersihkan dari semak belukar atau gulma, kemudian membuat lubang dengan ukuran 50 cm x 50 cm. Selanjutnya memasukkan kompos dan pupuk kandang dan biarkan selama 20-30 hari. Setelah itu masukkan bibit ke dalam lubang tanam yang sudah diberi pupuk, baru ditimbun sambil sedikit dipadatkan dengan tanah bekas galian. Satu tanaman pisang dengan tanaman lain diberi jarak 2 meter. Nah, waktu tanam yang baik adalah awal musim hujan. Lalu Pak Brata juga menjelaskan bahwa tanaman pisang perlu diberi pupuk. Beri pupuk beberapa kali dengan cara menaburkan di atas tanah sekitar batang pisang.
jika memeliharanya dengan baik, tanaman pisang akan tumbuh subur seperti yang dimiliki oleh Pak Brata. Seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman coba baca teks tersebut, kemudian coba untuk berlatih menceritakan hasil wawancaranya Tony. Nanti kita akan coba ya di sesi konfirmasi materi. Oke. Setelah teman-teman tahu bagaimana cara mewawancara, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang digunakan dalam wawancara, dan kemudian menceritakan isi dari wawancara tertentu. Nah, setelahnya kita akan membuat pertanyaan berdasarkan sebuah teks. Nah, pertanyaan ini, jadi kalau biasanya kita menjawab pertanyaan ya teman-teman, nah sekarang kita akan membuat pertanyaan yang jawabannya tertera di dalam teks. Teman-teman bisa membuka halaman 77. Teks tersebut berjudul Peran Hutan. Nah, dari teks ini kita akan buat pertanyaannya teman-teman. Kira-kira bagaimana ya caranya? Nah, Mister akan menunjukkan contohnya. Nanti kita akan buat sendiri pastinya ya. Oke. Nah, kita bisa membuat pertanyaan seperti ini. Contohnya, bagaimana pepohonan di hutan bisa melindungi permukaan bumi dari banjir dan tanah longsor? Nah, jawabannya mana kira-kira? Jawabannya ada di kalimat paragraf pertama, yaitu pepohonan di hutan melindungi permukaan bumi dari banjir dan tanah longsor. Akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Akar pohon juga dapat menahan tanah ketika terkena air hujan sehingga tidak longsor. Nah, itu satu. Kita sudah dapat satu ya teman-teman. Kemudian kita bisa membuat pertanyaan lain seperti misalnya, apa yang bisa mengganggu keseimbangan alam di hutan? Nah, jawabannya ada di paragraf kedua, yaitu penebangan pohon tanpa diikuti penanaman kembali, kebakaran hutan, dan pembukaan lahan di hutan tanpa terkendali. Seperti itu. Oke teman-teman, sepertinya itu dulu ya video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi konfirmasi materi, dan kita akan lanjutkan lagi videonya di sesi yang akan datang. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.